Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik, Sehat, Pak. Baik ya. Tuhan baik. Ya. Oke, harus seperti itu walaupun situasi pandemi melilit kita, tetapi kita tidak boleh memudarkan semangat kita untuk kita tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran walaupun saat ini kita laksanakan dalam keadaan daring. Tetapi itu bukan menjadi kendala bagi kita untuk kita tetap belajar. Oke, baik. Kita mulai. Om Swastiastu, Salam, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran kita, mari kita awali dengan doa. Doa dibawakan oleh Made. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Semua. Kemarin kita telah mempelajari sistem lantai yang fokusnya pada roll depan dan roll belakang, Pak, di mana kita harus menjelaskan gerak-gerakan atau tahapan melakukan roll depan dan roll belakang, Pak. Oke, baik, terima kasih Made. Seperti itu untuk senam lantai, bahwa untuk supaya melaksanakan senam lantai dengan baik, maka kita harus memperhatikan awalan gerakan, gerakan inti, dan gerakan akhiran. Oke, baik, khusus untuk hari ini anak-anak kita akan mempelajari tentang materi aktivitas daya tahan jantung dan paru-paru. Dengan kompetensi dasarnya itu, anak-anak memahami kegiatan aktivitas daya tahan jantung dan paru-paru yang akan berguna bagi kebugaran jasmani. Setelah itu, yang kedua, setelah anak-anak memahami, anak-anak dituntut untuk mempraktikkan aktivitas latihan kebugaran jasmani, tentunya untuk berguna bagi kebugaran jasmani kita. Setelah itu, adik-adik juga dituntut untuk mengetahui tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama itu tentu adik-adik harus mampu memahami aktivitas jasmani, daya tahan jantung dan paru-paru itu seperti apa. Itu yang dipelajari nanti dalam pembelajaran hari ini. Setelah itu adik-adik juga harus mampu mempraktikkan aktivitas daya tahan jantung dan paru-paru. Yaitu hari ini kita belajar tentang 5 aktivitas daya tahan jantung dan paru-paru. Yang pertama, lari interval training. Yang kedua, lari bolak-balik. Yang ketiga, lari naik turun tangga. Yang keempat, push up. Dan yang kelima itu, loncat tali. Jadi, 5 aktivitas itu yang kita akan pelajari hari ini. Nah, oleh karena itu, untuk mempelajari itu, di sini Bapak sudah siapkan media pembelajarannya, yaitu Bapak menggunakan PowerPoint. Sudah, Pak. Oke, baik. Anak-anak, tolong diperhatikan, tolong diamati materi dalam media PPT ini sehingga anak-anak bisa memahami betul kompetensi dan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama itu kompetensi dasar yang Bapak sudah sampaikan tadi ya. Yang kedua itu tujuan pembelajaran juga Bapak sudah sampaikan tadi. Yang ketiga itu pengertian. Apa sih yang dimaksudkan dengan daya tahan jantung dan paru-paru? Daya tahan jantung dan paru-paru ini merupakan latihan kebugaran yang diartikan sebagai proses sistematis yang menggunakan rangsangan kerak dan bertujuan meningkatkan atau mempertahankan kualitas fungsional tubuh. Nah, dari pengertian ini, anak-anak, tentu hal pertama yang kita harus tahu itu daya tahan. Daya tahan itu apa? Daya tahan itu merupakan aspek faktor utama dalam terhadap fisik kita. Karena daya tahan itu merupakan kemampuan seseorang untuk melaksanakan ataupun melakukan dalam mempergunakan organ tubuhnya seperti jantung, paru-paru, peredaran darah untuk melakukan atau melaksanakan kegiatan dalam waktu yang lama. Itu daya tahan. Sedangkan jantung itu apa? Jantung itu jelas dia organ tubuh kita yang paling penting karena jantung itulah yang memompa darah ke seluruh tubuh kita dan kemudian tubuh kita melaksanakan perintah dari otak untuk kemudian kita melaksanakan aktivitas dan kegiatan kita dalam keseharian. Nah, berikut lagi paru-paru. Paru-paru itu apa? Paru-paru adalah salah satu organ yang sangat penting juga karena paru-paru paling berperan penting dalam pernapasan. Maka apapun itu aktivitas latihannya, kita harus awali dengan kegiatan pemanasan atau warm up. Karena anak-anak
kalau kita melakukan pemanasan, itu tujuannya untuk menyiapkan otot-otot tubuh kita, agar otot tubuh kita itu mampu, dia sudah siap untuk melaksanakan kegiatan yang kita akan laksanakan. Sehingga jika kita melakukan pemanasan dengan baik, maka yang pasti kita tidak akan mengalami cedera dalam kegiatan inti. Seperti apa pemanasannya? Yang pertama itu aerobik ringan, gerak dinamis seperti jalan di tempat, jogging, bersepeda, loncat tali, lari-lari kecil, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua itu stretching, itu meliputi gerak statis berupa gerak meregang sendi, mengulur otot, memutar badan, dan lain-lain. Artinya gerakan yang berpindah tempat itu disebut yang gerakan dinamis ataupun lokomotor, sedangkan gerakan yang berpindah, gerakan yang tidak berpindah itu adalah masuk dalam gerakan statis ataupun non lokomotor. Oke, berikut. Setelah adik-adik melakukan pemanasan, maka adik-adik akan lanjut dengan conditioning, yaitu gerakan inti. Gerakan inti di sini terdiri dari lima ya anak-anak yang Bapak sudah sebutkan tadi, yaitu yang pertama kita lihat lari interval. Lari interval ini yang jelas dia lari dalam waktu yang cukup lama, tetapi di sini kita akan modifikasi tempatnya. Jadi dalam jarak 10 meter ataupun 20 meter dan dalam waktu 5 atau 1 sampai 5 menit, anak-anak akan lari interval, lari tanpa berhenti selama 5 menit. Itu lari interval training. Yang kedua itu lari bolak-balik. Lari bolak-balik juga sama, anak-anak akan lari dalam jarak 10 meter ke kota A dan kota B dengan mengangkat balok ataupun kayu yang ada di kota A dan kota B, memindahkan ke kota A, angkat di kota A dan memindahkan ke kota B. Berikut lari naik turun tangga. Lari naik turun tangga ini yang jelas dia berfungsi untuk menguatkan otot dan tulang. Nah, dengan manfaat dan fungsinya yaitu menurunkan risiko osteoporosis, kerapuhan tulang, sehingga tulang itu tetap kuat. Berikut lagi push up. Push up ini adalah latihan yang berfungsi untuk menguatkan otot bicep maupun otot tricep. Otot bicep itu otot yang berada di bagian depan atas lengan kita, sedangkan tricep itu otot yang berada di bagian depan belakang lengan atas kita. Berikut lagi latihan yang kelima itu adalah latihan lompat tali. Aktivitas lompat tali ini merupakan salah satu permainan tradisional. Tentu dalam waktu kecil kita akan mengalami ini, kita akan lakukan ini permainan. Ini permainan membutuhkan 2-3 orang juga bisa. Kita lakukan secara berkelompok ya. Kita lakukan secara pribadi pun bisa menggunakan tali skipping. Dalam olahraga lompat tali ini yang dibutuhkan di sini itu adalah daya ledak atau power ya. Anak-anak, ketika kita mengangkat tangan tali sampai di lantai, maka di situ kita membutuhkan power atau daya ledak kita. Ini pun dilakukan dalam waktu 1 sampai 5 menit. Oke, baik anak-anak, setelah pemanasan kegiatan inti kita lakukan, maka kita akan akhiri dengan kegiatan penenangan atau cool down. Nah, penenangan ini bertujuan untuk apa? Seperti apa kita laksanakan kegiatan penenangan ini? Itu setelah kita melakukan aktivitas inti, kita jangan langsung berhenti duduk atau tidur karena kecapean, jangan ya anak-anak, tapi kita harus lanjutkan dengan aktivitas-aktivitas kecil seperti jalan, lari, jalan bolak-balik, lari kecil ya, bukan lari cepat lagi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya asam laktat yang tersimpan di otot kita itu dia dirubah kembali menjadi energi baru, sehingga kita bisa gunakan kembali untuk aktivitas selanjutnya. Oke, baik adik-adik, itu adalah 5 tahapan latihan dari aktivitas daya tahan jantung dan paru-paru. Nanti adik-adik akan praktekkan, adik-adik masuk di link tersebut, karena di link itu Bapak sudah siapkan soal untuk adik-adik supaya bisa lihat soal tersebut. Nah, sekian adik-adik pembelajaran hari ini. Nah, jika ada pertanyaan dari adik-adik sekalian, kita akan diskusikan bersama-sama. Baik, terima kasih. Silakan. Pak Guru, saya bertanya sedikit. Ya, mari silakan. Tentang daya tahan jantung itu, Pak. Ya. Mungkin tadi saya tidak begitu menyimak bagaimana bentuk latihannya, Pak. Oh ya. Itu saja, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Made. Anak-anak harus
berani bertanya seperti Made ya. Nah, sehingga materinya bisa terserap. Oke, baik, daya tahan jantung dia punya tahapan latihannya. Nah, tahapan latihan untuk jantung tentu latihannya itu di sini membebani jantung dan paru-paru. Apa yang membebani jantung dan paru-paru? Tentu latihan yang membebani itu adalah latihan yang memerlukan kontraksi otot dalam waktu yang lama. Seperti yang pertama, lari bolak-balik. Lari bolak-balik di sini kita misalnya Made di kota A, terus ini Merta di kota B. Di kota A itu sudah ada 10 balok, nanti Made disuruh lari dari kota A dalam jarak 10 meter ke kota B mengangkat 10 balok itu dalam waktu 5 menit ataupun dalam waktu 3 menit. Larinya cepat harus. Nah, di situ kan membutuhkan yang jelas di situ membebani jantung dan paru-paru kita. Sehingga jika anak-anak yang kebugarannya bagus, tentu dia dalam waktu yang cepat, 2 menit mungkin dia bisa mengangkat 10 balok itu. Tetapi anak-anak yang mempunyai kebugaran yang tidak bagus, tentu dia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengangkat balok tersebut. Nah, seperti itu penjelasannya, Made. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih. Masih ada lagi dari anak-anak? Silakan. Jika tidak ada lagi anak-anak, silakan anak-anak masuk ke Google Form untuk dari saya, Pak. Oh, Yanto masih ada. Silakan Yanto. Silakan Yanto. Halo. Ya, baik, terima kasih Bapak. Jadi tadi Bapak memaparkan materi kepada kami bahwa bentuk latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru adalah berlari. Adakah latihan-latihan lain selain lari untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru ini, Bapak? Adakah bentuk latihan lainnya? Oke, baik. Baik Yanto, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus ya. Tentu sebelum memulai dalam kegiatan pembelajaran, Bapak sudah sampaikan bahwa hari ini kegiatan daya tahan jantung dan paru-paru itu kita ada banyak ya, bukan hanya 5 saja. Hari ini kita pelajari 5. Ada lari bolak-balik, ada bisa dengan push up juga, bisa dengan sit up juga, bisa dengan lompat tali. Pokoknya aktivitas yang memerlukan kontraksi otot dalam waktu yang lama itu merupakan dia masuk dalam aktivitas latihan daya tahan jantung dan paru-paru. Seperti itu Yanto. Terima kasih untuk penjelasannya Bapak. Oke, terima kasih. Masih ada anak-anak? Oke, kalau tidak ada lagi anak-anak, Bapak minta anak-anak masuk ke Google Form. Linknya Bapak sudah kirim itu. Di situ sudah ada soal-soal. Nanti anak-anak kerja. Setelah itu tuangkan pendapat anak-anak di situ. Nanti Bapak akan periksa dan nilainya anak-anak bisa lihat di drive-nya Bapak. Terima kasih. Untuk minggu depan anak-anak kita akan mempelajari lagi tentang materi yang lain, yaitu materi senam irama. Saya harap anak-anak tetap siap, tetap jaga kesehatan, agar minggu depan kita tetap fit, kita tetap segar untuk kita laksanakan pembelajaran berikutnya. Demikian anak-anak, kita tutup dengan doa yang dibawakan oleh Timotius. Silakan. Ya, teman, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Timotius. Selamat pagi untuk kita semua.